Tayyib. Kita baca dulu sebentar syarahnya. Syarahnya ini dari kitab Mishkatul Mashabih. Adik-adik yang tahu Jamaah Tabligh atau yang tahu Pondok Temboro, itu kesukaannya adalah kitab Mishkatul Mashabih. Nah, itu di PDF, silakan dilihat. Nah, jadi Rasulullah itu bertanya tentang apa sih kok para bestiku itu berselisih, berbeda-beda gitu kan. An hikmati takhalufihim fi furu'is syara'i. Adik-adik kalau membaca hadis nggak boleh dipahami sendiri. Ya, walaupun sudah tahu terjemahannya, itu bahaya. Makanya harus membaca syarah hadis dari para ulama zaman dulu. Nah, ini dibaca adik-adik di bawahnya, ya setelah yang dibaca Ukhti Ola tadi loh. Di bawahnya itu kan ada Mulla Aliyul Qari menguraikan bahwasanya yang ditanyakan Rasulullah itu apa hikmahnya? An hikmati takhalufihim fi furu'is syara'i. Jadi kenapa sih para sahabat Rasulullah itu kok berbeda-beda dalam hal-hal yang furu', yang masalah-masalah yang kecil-kecil. Itu apa hikmahnya? Rasulullah bertanya begitu. Maka Allah menjawab bahwa para sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang, fi izharil hidayati wa ibtalil ghawayati. Jadi para sahabat Rasulullah itu semuanya, jumlahnya kan ada banyak kan. Ayo, masih ingat gak jumlah para sahabat Rasulullah itu ada berapa? Ya, hitungan pastinya kita nggak tahu ya. Hitungan pastinya kita nggak tahu karena zaman dulu kan belum ada sensus penduduk ya. Kalau dalam catatannya Imam As-Suyuti, jumlahnya itu adalah 124.000. Ya, sama kayak jumlahnya Nabi. Sama kayak jumlahnya Asmaul Husna. Oh, adik-adik masih ingat gak? Dulu kita ngaji masalah Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna itu ada ulama zaman dulu yang mengatakan jumlahnya itu kayak jumlahnya para nabi, yaitu 124.000. Nah, yang kemarin-kemarin gak hadir masalah kajian masalah Asmaul Husna, nah silakan dicatat. Nah, para sahabat Nabi itu jumlahnya ya kisaran gitu ya, 124.000. Itu kan banyak ya. Banyak loh. Komunitas Daruz Zahra ini membernya berapa toh di grup itu? Sekitar 300 apa 400 ya kalau nggak salah ya. Atau berapa? Nah, masih jauh ya. Itu saja kita sudah berbeda-beda kan? Beda pemikiran, beda kesukaan, beda kecenderungan, ya. Beda hobi, beda cara beribadah. Nggak usah mosok kita cara beribadahnya beda ya. Beda dalam hal-hal tertentu ya. Ya sama seperti sebelumnya kan Ustadz Brili menjelaskan bahwa ada para generasi salaf itu yang ibadahnya sehari semalam itu 300 rakaat sholat sunnah. Yang lain lagi memperbanyak baca Al-Quran sampai khatam setiap hari itu 1 kali, atau paling mentoknya itu 8 kali. Ya seperti itu beda-beda. Bukan berarti semuanya itu dilakukan semuanya gitu ya. Ada yang kayak Abu Hurairah, ya, bestinya Rasulullah paling top itu setiap malam itu bertasbih sebanyak 12.000 tasbih. 12.000 loh ya. Nah, adik-adik yang belum tahu ya, silakan terkejut ya.
Kalau yang sudah tahu pasti nggak terkejut. Nah, itu kan kita beda-beda kan. Ukti Ola sukanya puasa Senin Kamis misalnya. Ukti Retno nggak biasa puasa Senin Kamis. Sukanya itu setiap hari bersodakoh 100.000 misalnya. Nah, terus Ummu Ruqayyah setiap hari sukanya itu masakan yang enak-enak buat suaminya. Oh, itu ibadah loh ya. Iya, ibadah itu. Daripada suaminya GoFood terus, ayo, atau Shopee Food, wah bahaya itu. Atau malah ke restoran yang macem-macem, bahaya. Mending ngibadahnya seperti itu. Nah, macam-macam ibadah itu ya. Nah, para sahabat Rasulullah juga begitu adik-adik. Beda-beda. Ada yang sukanya itu ibadahnya iktikaf di masjid. Ada yang suka ibadahnya itu berupa berdagang. Ada yang suka ibadahnya itu berupa bercocok tanam atau jadi petani. Loh, itu ibadah loh adik-adik. Nggak kebayang kalau kita semuanya itu seluruh dunia fokus ibadah doang gitu ya. Terus yang jaga keamanan siapa? Adik-adik di rumah saja. Di rumah saja. Nggak bisa ayahnya disuruh sesoleh anaknya. Itu nggak bisa. Beda-beda ibadahnya. Sebab sebagai seorang ayah bisa jadi harus menjaga keamanan. Harus memastikan keberadaan air di tandon airnya buat mandi, ya nggak? Sebagai seorang ibu misalnya nggak bisa kalau disuruh banyak-banyak sholat sunnah. Kapan hari itu kan ada pertanyaannya, gimana Ustadz kita sebagai ibu-ibu itu di komunitas lain ya itu ya ada pertanyaan begitu. Mereka para ulama laki-laki semua ibadahnya sehebat-hebat itu, sholat bisa ratusan rokaat setiap hari. Lah kita jangankan ratusan rokaat Ustadz, sholat fardu saja sudah diganggu anak tuh. Ya, sudah diganggu anak itu harus buru-buru cepat-cepat ya. Lah, makanya ibadah itu macam-macam. Nah, nanti juga adik-adik ketika sudah tua, ketika adik-adik itu sudah pensiun misalnya, sudah usia 55 tahun ke atas, sudah usia 60 gitu ya. Itu nanti ibadahnya juga beda lagi. Ya, beda lagi, malah lebih banyak keluar rumah kalau usia segitu itu. Ya enggak, coba dicermati kakek neneknya. Lebih senang keluar rumah. Ya, keluar rumah. Ya minimalnya ke masjid lah ya, atau ke majelis taklim itu. Itu senang sekali. Karena kalau orang tua itu disuruh diem di rumah gitu, suruh wiridan di rumah, nggak bisa, nggak kuat. Kakinya nggak kuat, atau punggungnya nggak kuat. Ya kecuali yang kuat ya, yang kuat nggak apa-apa, bagus itu. Yang nggak kuat ya biasanya lebih senang keluar rumah. Ya sibuk kegiatan reuni TK, reuni SD, reuni SMP, reuni majelis taklim, reuni apa aja itu. Ya itu biasanya orang-orang tua. Jadi dimaklumi loh adik-adik. Nanti adik-adik kalau sudah seusia gitu biasanya juga begitu. Ya, biasanya juga begitu. Makanya dimaklumi dan didukung, disupport ya. Jadilah support system. Nah, adik-adik juga yang malam hari ini hadir gitu ya. Hadir kajian seperti ini. Ya, jangan kemudian menyalahkan orang tua atau menyalahkan adik kakak yang punya ibadah yang lainnya. Nah, kalian itu nggak pernah ikut majelis taklim, saya loh ikut majelis taklim gitu ya. Ya iyalah kita bisa ikut majelis taklim karena semua kondisi rumah aman-aman saja ya kan. Nah, ya intinya adalah bahwa kita beramal itu beda-beda adik-adik ya. Seperti beberapa kali ada ayat kan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, atau likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan lain sebagainya. Ada beberapa ayat tentang bahwa kita itu beramalnya beda-beda. Para sahabat Nabi juga begitu ya. Ada yang misalnya apa
apa misalnya adik-adik kan mengidolakan, Masya Allah Ustazah Humairah hadir lagi ya, jadi semangat ini, jadi semangat, jadi takut juga nanti kalau salah ditilang nanti sama Ustazah Humairah. Tayyib,